gak cuma cangkruan dah. Oke. Nek Ono masalah, ojo peno langsung susah. ojo susah. Nek ono perkara, ojo malah nambahin dosa. Digoleki akar masalahe, digenano apa perkarae. Yo nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo sabar. Lancar, Iya, tumben. Lancar. Tumben. Gak cuma cangkruan. Lancar ya, Cak. Lancar. Biasanya sampean kan yo rodok nyandet. Macet, ngono lho. macet. Macet ruwet. Apa ngono, maneh? bulet, ngono. Buri macet kabeh. Sambat nang dindi, aku nek arep ning Sidoarjo macet. Masuk bundaran Waru, Metu macet. Sidoarjo, mlebu Sidoarjo macet. Macet. Padha Tapi mbek saiki lumayan suarane. udah. Oh iya, aku gimangkan yo baru melewatinya. Melewatinya, ya apa ya apa lah. Melewatinya, aku Ah, kan terus? katanya hari ini diuji cobakan flyovernya. Ya, kan? terus? Lewat, plus. Macet. Sik podo. Enggak, macet iku gara-gara wong kepingin foto nang flyover. Jadi ceritane ngono, jadi orang itu masih bingung Yohan. Ya, jalure sing kanan, sing kiri. Sing endi gitu masih bingung, kan namanya juga baru hari ini diuji Oke. cobakan. Begitu ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur, keculek aku re. Ketemu maneh bareng aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkuran gara cerdas berkualitas. Nah, saiki arep bahas flyover pengurai kemacetan di Sidoarjo. Nah, ngomong-ngomong pengurai, Bakteri nggak bahasa bakteri. aku mau. Ya apa sih? Ya apa sih? Oke. Aku ingin ngomong masalah bahasa ya kan. Konco-konco Jawa Timur, iki wis tak tekano narasumber luar biasa yang bisa menjawab. Sebenarnya sudah lama kita berharap besar sebagai kota penyangga Kabupaten Sidoarjo ini bisa memberikan kontribusi yang sama. Nah, flyover sebagai pengurai kemacetan di Sidoarjo, kita sudah datangkan beliau Pak Dwi Eko Saptono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Pak Rek. Nang di arek iki. Oke. Ya Bapak Insinyur Muhammad Bakhruni Aryawan, Kepala Dinas PU Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kok mesti tata ruang? Kenapa? Wis ditoto ruangane gede kabeh. Sawenenge nek. Iya. Aku nek untuk Barat to, Cocok Bang. apa mbak aku kan? Iya cocok, wis cocok. Wis cocok lain. Pak, beliau yang ketiga Pak Kasmuin, warga Sidoarjo pengguna jalan. Mek dedok lho pengguna jalan. Assalamualaikum Pak Kasmuin. Salam warahmatullahi. Mewakili, aku kan ya pengguna jalan. Aku kadang-kadang nek Ya, semua Po. gak tak waca jangkep engko kok disalahno. salahno. Tapi diwaca mosok sak gedene flyover nang Sidoarjo nang Diwakili. enggak dedok sing lewat. Mbok pikir dhek sumber kemacetan. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur. Ngomong-ngomong, wis gak ono berita telepon-teleponan biasanya nang motor iku di sini macet, di sana macet. Sidoarjo nanti ya. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Ojo pindah channel. Tetap nang acara gak cuma cangkuran gare. Cerdas berkualitas. Yo! Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkuran gare cerdas berkualitas. Nah, omong-omong flyover. Engko bakalan ono supermarket nang atase flyover. Lah ya apa ngawang ngono apa piye? Loh, sing tuku pur tok.
Nah, konco-konco saiki arepe takok karo Pak Dwi Eko. Pak Dwi, ini flyover Aloha ini di bawah pengawasan Dinas PU Bina Margas dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan uji coba di lapangan hari ini ada kendala karena kan uji coba. Apakah? Monggo Pak, monggo. Oke, suwun Taufik. Nggih. Jadi sebelum nanti saya menjelaskan tentang uji coba, kami informasi dulu bahwa flyover Aloha Ya. ini adalah bagian daripada proyek strategis nasional Nggih. yang masuk dalam Perpres 80 tahun 2019. Jadi flyover Aloha ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana fisik itu dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam di Balai Besar Jalan, dan penyiapan lahan ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah pada saat ini progres per 7 Desember kemarin sudah mencapai 93,6%. Langsung dilakukan uji coba. Karena pekerjaan mayornya sudah selesai semua. Termasuk penetapan untuk andalalinnya sudah terlaksana semuanya. Nah, uji coba yang dimulai tanggal 15 atau pada hari Jumat hari ini, alhamdulillah berjalan lancar, meskipun memang ada sedikit kebingungan dari warga yang menggunakan lahan, menggunakan jalan. Memang ini bagian daripada sosialisasi. Iya. Sosialisasi ini memang butuh pengenalan. Betul. Lewatnya mana, ngiri atau nganan. Nah ini itulah yang menjadikan salah satunya masih ada sedikit adanya kemacetan. Iya. Dan memang jalan ini sudah tertata dengan bagus. Oke. Ruas kapasitasnya sudah ditata dengan bagus, di mana yang sebelumnya kapasitasnya hanya 7 meter. Nah ini sudah dikalikan lagi. 7 meter. Ditambah lagi bermnya itu 1,5 meter, lebih lebar lagi. Nah, 15,5. iya. Nah, di sini flyover Aloha ini sebelumnya, Kak Taufik, itu tingkat kemacetan cukup parah. Kalau diskalakan gitu A, B, C, D, E yang paling jelek, itu sudah E, macet grek. Nah, ini targetnya nanti itu adalah skalanya adalah B. Meskipun bisa belum lancar ya, A gitu lancar. Tapi memang kondisi mulai Aloha sampai dengan Waru ini kan semua menuju pusat pertumbuhan, pusat kota Surabaya. Iya. Jadi maklum memang sangat besar sekali trafiknya. Seperti itu. Terkait dengan uji coba tadi sudah berjalan dengan bagus, dipimpin langsung oleh Pak Dir Lantas Polda Jatim dan jajarannya. Memang ada beberapa hal yang nanti perlu pembenahan lebih lanjut, terutama terkait dengan penambahan rambu yang dipandang kurang, papan-papan penunjuk yang sekiranya ada kebingungan dari warga, itulah yang ditambahkan. Nah ini adalah masa uji coba selama 5 hari, mulai tanggal 15 sampai tanggal 2021. Nah selanjutnya 21 sampai tanggal 2 Januari langsung uji fungsi. Sudah nggak uji, langsung fungsional untuk menyambut Nataru. Gitu ya. Nambahkan lagi, ini untuk rambu-rambu kan memang uji coba dah. Ini uji coba memang pengenalan, penambahan rambu-rambu. Tapi tentang apakah malam juga ada petugas yang juga ngatur, nambahi untuk mengarahkan sampai sekarang? Iya, ada memang uji coba ini ada pagi, siang, malam. Sehingga nanti kalau malam itu bagaimana penerangan. Nah, ini nanti juga akan diuji ya. Kalau memang dipandang kurang, maka nanti akan ada perubahan. Nah, selama 5 hari ini ada perubahan-perubahan itu. Sehingga nanti pada waktu sudah nggak uji, sudah fungsional, itu sudah berjalan smooth, lancar. Berarti sudah tidak hanya cukup rambu, tapi juga penerangan. Lalu juga pengarah. Ini pengarah kan bisa juga gambar tulisannya, kok kadang-kadang seperti itu, atau juga ada yang di digital. Saya ke Pak Baruni nih. Nah, flyover memang sangat dibutuhkan. Saya melihat kemarin nyoba, walaupun aku kesasar. Nah, flyover ini cukup sangat menjadi tadi penyangga, tapi juga sekali uang nek sumama gak waspada, tuh Surabaya iso telat loh nang Juanda. Nah, Pak Baruni, ini flyover Aloha, ya ini Juanda membangun flyover ini bagaimana progres pembangunannya sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara progres pembangunan flyover Aloha ini
boleh saya katakan sangat signifikan sekali. Cepat ya Pak ya? Ya, sangat cepat sekali karena dibandingkan dengan flyover Krian itu kita berangkat bulan Juli tahun 2022. Karena kita kontraknya multi-years yang mana kita berakhir tanggal bulan Desember tahun 2023. Oke. Nah, flyover Aloha ini startnya pada bulan Desember 2022. Tentunya hal ini sangat memacu sekali dan 23 sudah difungsikan sama dengan flyover tarik dan Krian saat ini sudah mulai diuji cobakan juga. Ya. Oh sudah juga sudah sama, juga. Bareng berarti. Bareng, Mbak. Jadi bareng. Jadi intinya target dari flyover Krian ini memang Desember sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tapi kalau flyover Aloha ini lebih cepat, Pak. Sebenarnya April 2024, tapi kelihatannya sudah fungsikan. Oke, konco-konco Jawa Timur ini sekaligus nambah ini karena Pak Baru ini nyampe bahwa Krian dan tarik dan Aloha bareng uji cobanya. Nah, Pak, kita ngomong masalah tambahkan lagi tarik dan Krian, ada kesulitan-kesulitan enggak dalam proses ini? Kalau Aloha memang menjadi sesuatu yang penting. Monggo Pak. Ya, kalau Krian saat ini boleh saya sampaikan, karena di situ ada dua hal yang perlu kita catat Pak. Yang pertama adalah di rel kereta api itu sering terjadi kemacetan. Dulunya macetnya parah sekali. Betul. So, kemudian yang kedua juga keselamatan para penyeberang di rel kereta api. Sehingga punya ide Kementerian Perhubungan sama dengan Pak Dwi, proyek strategis nasional, kita lewat Kementerian Perhubungan, kalau Pak Dwi Kementerian PUPR. Nah, dibangunlah flyover JPL 64 ini dengan harapan bahwa keselamatan warga diutamakan, kemacetan bisa diselesaikan. Nah, memang panjangnya 700 meter dengan harapan bahwa ini sudah bisa berfungsi, harapan nanti ke depannya di Krian sudah tidak macet lagi. Memang harapannya sudah dicoba kemarin, kelihatannya sudah nggak begitu macet. Karena juga tumpuan di Krian kan ada di perempat Simpang 5 itu. Simpang 5 dulu macet, sekarang alhamdulillah sudah mulai agak berkurang dengan adanya ini. Gitu, Pak, ini ngomong bagaimana progres, bagaimana pembangunan nanti aja Pak kita jelaskan. Karena ini podo uber-uberan, ini multi-years juga, ini apa pencarian ini. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, tetep nang acara gak cuma jangkauan. Yuk nyanyi sedo. Konco-konco Jawa Timur ketemu maning karo wong ganteng. Bedaan salah merosot gara-gara kecepatan lewat flyover. Menggok kanan aku wis rating kiri. Salah mlebune. Rating kanan belok kiri. Pak, ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya Pak Bupati, Wakil Bupati dalam waktu ini sudah bisa mempercepat 3 lagi. Krian, tarik dan Aloha. Nah Pak ngomong-ngomong ini Pak Bahruni. Ini sampai kapan kalau yang ditarik sama di Krian akan uji coba? Kalau beliaunya tadi nyampaikan kalau di sana sama juga tanggalnya? Kalau ditarik sama Krian ini sudah uji coba, bahkan mungkin insya Allah 2024 sudah mulai fungsional Pak. Natal mungkin sudah bisa jalan Pak. Natal sudah jalan. Lengkap ya, rambu-rambu. Rambu-rambu sudah jalan, lalu lintasnya juga sudah dilakukan. Sehingga kalau antisipasi jalan di bawah belok itu sudah nggak begitu macet lagi. Karena penerangan sudah kita utamakan karena aspek keselamatan menjadi perhatian kita juga. Pak hitung-hitung berapa pembagiannya itu pembangunan ini antara pusat dengan daerah. Nek dihitung karena mungkin saya nyiapin tanah, tapi tanah kan ono regone Pak. Nek dihitung-hitung ini ada Pak tanah yang nggak ada harganya. Sangat jauh tanah Pak. Kuburan. Kalau kita bicara perbandingan dengan dana pusat yang masuk ke kita hampir 150 miliar Pak. Kita hanya itu satu tempat. Satu ditarik di Krian aja ya. Krian aja kita membebaskan kurang lebih 13 juta. Ya 13 miliar. Jadi dibandingnya 150 miliar dengan 13 miliar ya. Jauh lah. Kalau di awal nanti Pak Dwi yang tahu berapa pembebasannya. Kalau ditarik tidak ada pembebasan sama sekali. Karena kebetulan flyovernya berdiri di tanahnya kereta api. Sehingga hanya dibuat belok, muter gitu aja tanpa memakan lahan masyarakat. Sehingga tidak ada pembebasan. Itu malah justru bagus Pak 50 miliar masuk di kita. Sungguh Kementerian Perhubungan perhatian dengan kita sangat tinggi, utamanya masalah keselamatan para penyeberang di rel kereta api. Ini program ke depan kayaknya Perhubungan sudah mulai program, ada lagi JPL 67 dan selainnya yang akan menyusul Pak. Sudah ada kontrak kerja. Belum ada kontrak, tapi ke depan ada lagi arah ke sana. Cuman
kita sudah menyiapkan visible study-nya yang JPL 67. Visible study. Ya, itu sudah dilakukan. Iku syarat kota dibangun. Biar koyo ngono, aku sing ngerancang visible study KPU. Sampeyan yo kuliah ta. Bagian tukang go kertas. Iya. Oke, saya Pak Kasmuin. Pak niki Sidoarjo niki punya 3 flyover yang luar biasa. Artinya ada percepatan pembangunan. Dampak situ aspek keselamatan, percepatan pembangunan, transportasi juga semakin bagus. Mungkin juga sing arepe nyicil sepeda motor tambahke. Pak niki manfaatnya buat masyarakat. Ya. Terima kasih. Waktunya wong ganteng gitu ya. Jadi saya ikut-ikut wong ganteng. Bagi masyarakat memang harapan yang sangat besar ya terhadap kelancaran lalu lintas dengan strategi mengurai kemacetan dan sebagainya karena ini urat nadi dari pergerakan ekonomi, pergerakan pendidikan, pergerakan aktivitas apapun lah. Ya, ini satu media, satu fasilitasi yang sangat vital tanpa adanya kelancaran dalam lalu lintasnya ini, saya pikir semuanya akan jadi bayangan. Saya dari Candi nggak akan sampai di Waru, nggak akan sampai di Surabaya kalau macetnya total dan sebagainya. Dan dengan dibangunnya flyover yang dipelopori oleh bapak-bapak kita yang ada di Pemda ini, saya pikir ini satu kegembiraan warga Sidoarjo. Karena mungkin teman-teman ini yang anak-anaknya berangkat kuliah dan sebagainya ini enggak terus terang di tetangga-tetangga saya itu banyak cemut-cemut gitu ya. Ini arek-arek ketiban macet apa ndak, nyampe di kampus apa ndak dan sebagainya itu kan itu fungsi-fungsi kecil yang kadang-kadang kita nggak ingat ya bahwa manfaat itu untuk kelancaran lalu lintas itu sampai di sana. Belum lagi berbicara untuk kelancaran ekonomi. Kalau yang dari Juanda mau ke Surabaya macet total, di hotel sana ditunggu relasi bisnisnya dan sebagainya. Apalagi yang urusan kepemerintahan, orang pusat sudah mau datang, di sini nggak bisa jalan dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang patut kita cermati dan patut kita apresiasi ya apa yang sudah dikerjakan itu, mengingat potensi di Sidoarjo mungkin gak kayak di tempat jenengan di sini ya, potensi jalan-jalannya, potensi awalnya memang sudah cukup besar-besar ini ya. Lihat jalan ayah ini gimana ini satu jalan aja 10-12 mobil itu masih ada 3 jalur di sana. Di sebelahnya di Sidoarjo itu mana jalan besarnya? Nah, kalau bapak-bapak ini ndak memeras otak untuk bagaimana menjaga kelancarannya ke depan, anak-anak cucu saya, anak-anak cucu kita di Sidoarjo ini akan jadi apa wong targetnya? Hitung-hitung sudah berapa tahun mulai Bapak merasa ada kemacetan karena pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo? Sudah berapa tahun kalau mundur sekarang ini 2023? Wah, biar ini 10 tahun Mas Topik. Artinya 2000. Suwene ini bisa piro. Karena ini kan macet ini bukti bahwa wong Sidoarjo itu soge, Pak. Betul. Ya, itu tadi memang kalau ada contoh faktual ya, rumah saya itu di Candi. Kalau mau ke Sidoarjo kota, itu dulu saya 5 sampai 10 menit nyampe di kota. Sekarang itu saya harus jamin saya mau pulang kalau memang ada perlu harus setengah jam sebelumnya saya harus sudah berangkat. Ini hanya ukuran lokal lah di tingkat Candi Sidoarjo. Apalagi kalau sudah melintasi Gedangan. Apalagi kalau teman-teman di barat melintasi Kletek. Sudah ganti hari ya, Pak? Itu kalau ini aja Pak sering gandol perahu. Sing gandol itu. Iki sing gethek iku mau gledek iku. Kalau itu lewat Cedati ya. Jadi sudah cukup lama kemacetan ini gitu ya. 15 tahun? Ya lebih 15-20 tahun sudah mulai jalan kemacetan ini. Ya karena memang potensi jalannya kita nggak bisa nambah jalan setiap tahun atau bahkan 5 tahun sekali
bikin jalan baru. Sedangkan teman-teman itu yang di dealer-dealer itu ya, targetnya setiap tahun itu harus terjual. Jangan setahun, mobilnya sekian. Sehari aja. Ya, motornya Seminggu sekian. aja 10 unit, Mak. Itu. Ya? Pernah aku. Marketing. Kalau nggak kita pikir mulai sekarang, nanti macet total ini. Iya. Pak, ngomong-ngomong, ini kita sudah sampai kita lihat. Nah, luar biasa tanggapnya artinya pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggap sekali kan dalam melihat. Walaupun kita melihat, kalau saya Google Map, Pak, saya pikir ini jalannya enak, tapi tutup tegalan, sawah-sawah, itu tutup endi gimana, kanan kiri tutup punden-punden. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan? Setelah flyover ini kan cukup luar biasa, perlukah nambah kanan kiri 1 meteran? Oh, iki kawasan pijet, urat, sangkal putung, kayak gitu. Kan banyak orang dari kesasar sampai tutup sawah-sawah. Perlukah ada penambahan lagi? Karena ini juga sudah bagus. Betul belajar dari itu. Saya pikir atau untuk menambahkan memang harus terprogram dengan baik ya dari awal atau agak dalam jangka waktu yang cukup lama, yang harus menyadarkan kawan-kawan kita yang rumah-rumahnya di sebelah jalan dan sebagainya gitu ya. Di kampung-kampung ini termasuk ya. Ini sekarang sudah, kalau dulu masih wujud jalan, masih ada bleremnya dan sebagainya. Sekarang itu pagar-pagarnya sudah mepet pada jalan. Bukan mepet pada bleremnya, tapi sudah mepet pada aspalnya. Nah ini sudah salah satu pendukung untuk bagaimana kelancaran ini nggak lebih terancam. Itu Mas ya. Jadi saya pikir itu dan apresiasi kembali pada flyover tadi, apresiasi kami selaku masyarakat atas kepemimpinan Bupati baru ini. Saya pikir ada gebrakan kuat karena saya juga mengikuti dan mengamati sekian belas tahun itu ya terencana. Saya tahu itu. Jadi terencana tapi belum terlaksana. Oke, tahan kenapa Pak? Gue pelaksanaan. Mas Dwi, sedikit saja tentang masalah pengembangan. Saya sampai ke pinggir laut Sidoarjo itu sudah banyak perumahan. Nah, memang akses jalan ini kan perlu untuk percepatan. Nah, ngomong-ngomong, seperti apa ini akan ada percepatan lagi kalau kita kembali kepada aturan-aturan tambahan pengembangan di flyover ini? Apakah perlu ada juga, oh iki berarti khusus iki kan udine kan tutuk kono motor tiba-tiba anu ini pas jeblok. Nah, seberapa kuat itu konstruksi ini? Ya, ini yang baik. Jadi flyover ini dirancang tidak hanya mampu menahan beban berat, tapi juga bagaimana beban berat itu bisa lansam di atas. Jadi rata-rata kemiringan flyover itu kan 5%. Ini pernah kami nyangkong Sarjo kan ngenyangan tapi iya. Bisa nggak sampai 4%? Ternyata dari perancangnya itu bisa kemiringan itu 3,9. Artinya sangat landai. Landai loh itu. Nah, kenapa seperti itu? Kami pada waktu itu memikirkan di sana kan banyak kantor-kantor bahkan daerah militer ya. Bagaimana nanti alutsista yang sering hilir mudik di sana itu ketika nanti itu memanfaatkan flyover itu tidak seperti Taufik tadi melender atau apa, tapi sudah lansam. Jadi 3,94% itu kategori sudah lansam sekali. Nah, selanjutnya terkait dengan jalan pendukung. Jadi flyover ini salah satu kan untuk urai kemacetan di wilayah Sidoarjo. Kami juga sudah membangun flyover sisi timur. Frontage road sisi timur. Frontage sisi timur. Nah, itu kami bangun sepanjang 10,2 kilo. Membentang dari Waru, Perbuatan Surabaya, sampai dengan flyover Jenggolo, Sidoarjo, tengah kota. Dan insya Allah nanti 2024 itu sudah sambung. Nah, ini frontage sisi timur. Dan ini juga digagas juga frontage sisi barat. Frontage sisi barat. Nah, ini frontage sisi barat itu digagas bagaimana nanti ke Surabaya. Informasi yang kami terima dari kementerian itu 7 tahun lagi informasinya itu Sidoarjo ke Surabaya kesulitan. Kalau tidak menambah kapasitas jalan. Pak, ini kan zaman kampanye. Nah, kan butuh perawatan, mencegah vandalisme, mencegah lalu tiba-tiba ini upayanya sebagaimana pemerintah wis uji coba, kok pas ono sing uji coba masang banner, nulis-nulis, gambar-gambar. Tapi nanti jawabnya Bapak. Kanca-kanca Jawa Timur tuh hati-hati nek mau ono tulis-tulisan lengkono lah. Flyover mbok di kapling sapa. Tetep dengan cara gak cuma cangkruan. Dibayar aku sing nyanyi. Aku sing nyanyi.
tibake gambarku dhewe. Tapi aku gak nyalon ya apa-apa, sing penting flyover mari. Awak dhewe yo mlaku wae, gak ono macet-macetan, gak ono empet-empetan. Sidoarjo pasti sugih. Sopo sing nyegat preman mau nang flyover? Ngomongno, iki kerisku tuh pengen mancep iki lho. Ya jadi mancep kan ini kan di ya. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu wong waras sebelahku enggak. Muga-muga sehat. Pak, nyambung. Pak Eko, Pak Dwi, tentang masalah vandalisme, apakah sudah ada petugas kok tepai-tepai ini kan wong-wong memanfaatkan momen. Kok pas gak dijogo iki karena arek nakal ya bos, aslinya kanca-kancaku dhewe, Pak. Nah itu ada petugas yang jaga nggak? Pol PP, Tadishub, tak apa-apa? Ya ada ya, jadi proyek ini kan memang belum selesai. Pasti pelaksananya ada yang penjaganya, pengamanannya ada. Terkait dengan vandalisme atau coret-coret misalnya salah satunya gitu. Kami ini sudah menggagas, kami sampaikan gagasan ini ke Kementerian bahwa bagaimana kalau ada pengecatan yang di pilar-pilar jembatan ini diganti dengan apa namanya, mural. Iya, gambar-gambar Sidoarjoan lah, Darjoan. Nah, ini alhamdulillah kapan hari itu sudah disepakati, tinggal nanti menetapkan kapan sih pelaksanaan untuk pengecatan di pilar-pilar itu. Ini salah satu nanti fasilitasi bagaimana teman-teman kreatif di Sarjo itu juga punya urun. Ya, kontribusinya urunnya ke apa namanya pembangunan flyover ini, daripada nanti corak-corak nak karuan kita kasih tempat seperti itu. Ya, bisa menjadi selain flyover pengurai kemacetan, jadi apa tempat destinasi yang bisa dari foto ngono ya. Oh, Instagramable. Iya. Instagramable. Kayak anakku. Pak baru nih di Krian sama di mana Tarik bagaimana? Apakah juga ada upaya-upaya yang lebih pengantisipasi terhadap vandalisme atau juga mungkin ya ada sih kecenderungan sekarang kalau dekat dengan masyarakat itu wis tak marwah senden yang penting mari difoto terus laporan kadang-kadang kan petugas ngono nih monggo Pak. Nggih, baik. Tentunya sama dengan apa yang disampaikan Pak Dwi kaitan dengan pengamanan di flyover Tarik maupun flyover Krian, termasuk hal-hal yang coret-mencoret dan sebagainya yang diharapkan jangan sampai terjadi. Karena saat ini di Krian dan di Tarik ini sudah ada beauty-nya. Sudah ada beauty-nya, tata lampunya, terus kemudian ini flyover lampunya sudah ada di atas ya, termasuk hiasan sampingnya sudah. Bener toh anu Pak. Lampunya bandel Pak. Jadi sudah ada lampunya, sudah ada samping juga ada hiasan. Anu ya Pak, warna-warni. Warna-warni, ya. Jadi ada itunya, ada beauty-nya. Sehingga keren ya. Kelihatan indah kalau malam sudah. Indah. Siang malam Pak. Seneng apa yang di bawah. Indah sama. Memang ini syutingnya yang ditarik belum ada, ini hanya di Krian ya. Krian ya. Saya pikir sama lah, kalau seandainya hal itu terjadi ya jangan sampai lah. Karena kita sudah berbuat baik, berbuat bagus, supaya ini indah, tapi dicoret-coret warga sendiri jangan sampai terjadi. Kalau memang nanti dimanfaatkan ya seperti tadi itu warga berpartisipasi, tapi melukis yang bagus, yang indah sehingga jadi wisata mereka. Pak ini di Krian ini ya? Krian ini Pak. Ya, ini panjangnya berapa? Mungkin berapa kilo? 700. Oh 700, oke. Dan orang nggak bisa akses ya Pak, kecuali naik motor ya. Kok Pak melakukan ini kalau foto-fotoan? Bisa kalau jalan ya bisa. Monggo. Itu kan tidak terlalu tinggi Pak. Sama dengan Pak Adi tadi. Kalau antisipasi truk besar bisa naik. Truk besar? Yang 40 ton kapasitasnya. Nah ini Pak, 40 ton itu ukurannya apa? Ban berapa itu? Nah ini 40 ton ban 6. Oke. Kepingin orang ngerti, jadi lebih dari ban 6 nggak boleh? Setiap gitu. Harusnya begitu. Nah, konco-konco Jawa Timur nek sampean iku nyurung gledekan ban luwe teko 6, ojo lewat kono. Gak diolehi karo sing bangun. Karena ban ukurane ban 6. Oke, Pak, Pak Kasmuin, ini saya belum dapat foto yang ditarik ya, menarik sekali. Sebelum nanti juga berarti malam pun jadi destinasi loh Pak, bisa tadi cangkruk. Iso-iso nek semua meneng Krian itu ini
pas wong-wong wah ketimbang anu gawe buka warung nang kono. Menurut panjenengan, ini kan peningkatan ekonomi masyarakat dengan seperti ini. Monggo bagaimana apresiasinya? Disinilah saya pikir fungsi pembangunan itu tidak hanya melulu pada soal fungsionalisasi utamanya, yang artinya kalau di sini ada flyover itu orientasi utama, tujuan utama itu kan di pengurai kemacetan dan sebagainya. Tapi yang diharapkan bahwa hasil-hasil pembangunan itu juga bagaimana bisa lebih memperindah kota kita, lebih memperbagus itu kan. Itu kalau tadi ada himbauan-himbauan dari bapak-bapak yang di Pemkab, saya atas nama teman-teman dari masyarakat juga menghimbau pada teman-teman, ayo kita merasa bahwa hasil-hasil pembangunan ini kita maknai sebagai satu gerak kebersamaan kita warga Sidoarjo. Yang malamnya dikasih lampu kerlap-kerlip itu begitu indahnya, jangan terus kalau paginya kelihatan coret-coretnya yang nggak beraturan dan sebagainya. Karena itu saya tertarik sekali dengan gagasan Pak Dwi tadi. Kita beri kesempatan teman-teman kita yang memang kreatif itu untuk bisa mengekspresikan, ikut menambah keindahan di situ. Dan yang lain tolong tidak teramat gampang kalau misalnya habis nonton bola klubnya kalah terus sasarannya pada nah ini maaf itu di anu aja ya saya juga atas dasar rasa kebersamaan dengan teman-teman saya mengajak untuk menjagalah ini hasil ini tidak hanya untuk mengurai kemacetan, untuk kelancaran, tapi untuk keindahannya kota kita juga perlu dijaga. Saya pikir itu. Pak Dwi, ini tadi saya masih melihat buka tutup. Nah, apakah nanti setelah uji coba ini langsung difungsikan dengan penambahan rambu-rambu, penetapan, kan mesti uji coba ini harus begitu rekayasa ya sebenarnya. Jumlah volume kendaraan yang lebih banyak mungkin akan dialurkan. Nah, ngomong-ngomong maintenance dari flyover ini nanti tanggung jawabnya Pemkab atau masih bersama, Pak? Ya. Jadi terkait dengan langsung ya di maintenance, proyek ini kan selesainya kan April. Nanti itu di PHO-nya, nanti FHO-nya di finalnya itu kurang lebih menambah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini maintenance-nya masih ada di pelaksana. Selama 2 tahun masih aman. Karena nanti di sana juga banyak pernak-pernik juga sebagaimana sampaikan Pak Bandung tadi di Krian. Jadi art lighting-nya di flyover Aloha itu lebih tajam nanti itu. Jadi listriknya saja kalau nggak salah kemarin hitung-hitungan itu per bulannya itu 35 juta tuh. Iku lewat flyover kan nggak bayar Pak, juga duit kondi kan gitu ya. Nah, ini keren loh, ide cerdas, tapi ngitung ini. Lewat nggak bayar, kontek 35 juta. Ya, itu kan Pak, menarik. Tadi kan disampaikan juga, jadi flyover ini kan memang pintu gerbang Indonesia bagian tengah. Dari Juanda sebagai bandara internasional ke Sidoarjo, ke Surabaya, ya lewatnya flyover Aloha. Bagaimana kita menyambut tamu-tamu, bagaimana kita menyambut warga yang ke Sidoarjo, nanti manfaatkan kan juga untuk Sidoarjo. Kalau semakin banyak warga yang hilir mudik ke Sidoarjo, maka nilai tambahnya kan lebih besar. Nah ini adalah bagian. Nah nanti saya informasikan sekali lagi, ada landscape, ada taman, juga ada namanya Tugu Ikonik. Karena ini kan lahannya kan lahan TNI AL yang dihibahkan. Jadi kami ini sangat berterima kasih sekali kepada TNI AL. Terima kasih Angkatan Laut ya. Sama-sama kan tak jawab. Aku kono kon malah iya saja. Iya, ini ada lahan kurang lebih 4,3 hektar. 4,3 hektar gitu ya. Ini bagian daripada kerjasama yang sangat luar biasa dengan TNI AL. Di mana untuk jembatan saja kurang lebih 2 hektar. Nanti untuk taman yang di sisi barat di Island Aloha-nya itu kurang lebih 1,7 hektar. Itu yang disertai dengan Tugu Ikonik tadi. Ya insya Allah nanti tugunya itu ya kurang lebih 12 meter. Ke atas? Ke atas, masa 12 meter ke bawah. Enggak ya kan Mas Tekno. Kan ada sekarang tren luar negeri membuat hotel di bawah bumi. Aku nek Sumpah Mangono kan memang di atas dan simbolnya ikonik dari Angkatan Laut.
kolaborasi nanti. Jadi intinya itu menginformasikan bahwa telah terjadi kerjasama yang luar biasa antara TNI AL dan dengan Pemkab Sarjo dan Kementerian PUB. Nanti ada jadi satu ikoniknya itu. Oke, tepuk tangan dong. Pur tepuk tangan, kono cumek kayak kalau konco-konco Jawa Timur gak popo-popo gak paham tentang ikonik. Lang dia mangan nih sego tumbuhan jadi dari sego saduan. Ojo pindah channel tetap nyanyi dong. Sebelum kau cerita semua apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadian. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku. Wong paling istimewa sak Jawa Timur. Yuk. Dah, iki ono sing telepon atau WA. Menyampaikan inilah apa komentarnya. Oke, komentar. Nah ini dari Ahmad di Sidoarjo ini. Flyover Juanda ini bisa jadi kebanggaan Sidoarjo. Harus dipercantik jadi ikon. Ayo Pak, kita gerakan warga Sidoarjo mempercantik flyover ini. Oke, gitu. mana? Ini ada yang tanya sini, flyover ini masih bisa dikonekkan langsung ke tol ya? Dari Sumiani, Surabaya. Oke, terus Udah. mana? Udah. Kan Ustaz? Pasti monggo Pak. Iya. Jadi flyover Aloha ini kalau disampaikan bisa kan dikonekkan ke tol. Ke ya. tol. Nah, memang ini kan dirancang bukan connect di tol, tapi bagaimana bisa connect di Frontage Road dan bisa connect di jalan nasional. Oke. Memang salah satunya ini urai kemacetan di jalan nasional. Gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya juga sampai tol. Gitu. Ya, ujung-ujungnya juga sampai tol kan gitu. Ya mungkin itu kalau terkait dengan koneksi. Oke, Pak, harapannya ke depan untuk masyarakat pengguna jalan, termasuk seperti beliaunya Pak Kasmuen ini dan seluruh masyarakat Surabaya untuk bagaimana ke depannya? Dengan adanya flyover ini yang terbangun pada tahun ini dan nanti akan selesai harapannya di April 2024, ini adalah langkah awal sebenarnya ini untuk urai kemacetan di Sidoarjo. Kalau terkait dengan titik-titik kemacetan kan tadi juga sampaikan, kalau di sisi utara ini kan ada Aloha, ada Waru, Bundaran Waru, juga ada perempatan Gedangan, tambah lagi Kletek. Nah, di barat tadi juga ada Krian, dan alhamdulillah yang sudah diintervensi itu ada di JPL, ya 64 itu sudah diintervensi, tadi sudah longgar di sana. Nah, kalau di kota mungkin hanya terkait dengan rekayasa lalin saja. Nah, selanjutnya memang nggak bisa berhenti sampai di sini untuk flyover Aloha ini. Harus ada diteruskan lagi untuk urai kemacetan, khususnya yang sedang kami rancang saat ini itu adalah di flyover Gedangan. Itu yang kami rancang saat ini di flyover Gedangan. Jadi antara nanti underpass atau flyover. Ini masih dipertimbangkan. Gitu ya Pak. Oke, Pak Runi, harapannya Tarik dan Krian, manfaat buat masyarakat, monggo Pak. Terima kasih Cak Taufik. Kita patut mengucapkan alhamdulillah karena peran serta pusat di dalam rangka untuk membangun Kabupaten Sidoarjo, dan kita menangkap ini sebagai apa ya istilahnya suatu kesempatan atau peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Sidoarjo sehingga Sidoarjo bisa terurai kemacetannya, bisa keselamatan dari warga juga bisa tercapai. Nah tentunya harapan kami bahwa pada warga Sidoarjo setelah ini dibangun baik itu Aloha, Krian maupun Tarik yang sudah terbangun, janganlah dikotori dengan tangan-tangan yang jahil. Tidak kalah sekarang ada lampu yang sudah dihias seperti itu, janganlah dirusak. Harapan kami seperti itu, ayo kita menjaga bareng agar ini berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena salah satu kita membangun ini adalah dengan harapan Sidoarjo itu jangan hanya jalan bawah saja. Kita berharap ada jalan layang. Memang jalan layang ini dampaknya memang ke faktor ekonomi, tapi insya Allah ini tidak sampai terjadi. Saya kira itu harapan kami, warga cukup menjaga itu aja. Pak, sedikit saja Pak Kasmuen, harapannya masyarakat ikut terlibat menjaga. Barangkali terakhir langsung saja yang pertama-tama memang kita apresiasi dan terima kasih sekali pada semua pihak, para pemerintah dari pusat sampai daerah yang sudah mewujudkan
ini ya flyover yang ada sekarang ini titik-titik kemacetan utama. Tapi kami juga apakah ini masukan atau saran atas nama masyarakat yang pada bapak-bapak yang ada bahwa titik-titik kemacetan kita di Sidoarjo itu yang potensial masih cukup banyak sehingga perlu itu kita referensi, kita rencanakan di taman cukup padat, di Krian sendiri yang jalur Tropodo itu cukup padat, yang ada di Tanggulangin juga sering padat dan sebagainya. Saya pikir itu semua juga perlu diperhatikan. Yang terakhir untuk teman-teman para pengguna jalan sesama saya, mohon tadi sudah kami ajak ya untuk tidak ini ya merusak dan sebagainya. Mari kebersamaan ini kita bikin bahwa kita merasa ikut memiliki semua terhadap hasil pembangunan ini. Maturun Pak, maturun Pak Muin, Pak Ketua ini, muga-muga konco-konco Jawa Timur, muga-muga iku manfaat ya masyarakat, terutama di Krian, di Tarik dan di maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Hoya.